Halo semuanya, saya Bagus Pribadi. Di sini saya akan menjelaskan praktik marketing media di berbagai media. Saya akan mengambil contoh di media Trans TV, yaitu dengan acaranya Brownies. Pada acara Brownies di sekitar bulan Oktober 2019, mereka menayangkan tayangan yang seperti menurut saya sangat tidak mendidik. Di sini acara-acara tersebut menayangkan soal mengundang narasumber atau bintang tamu dalam acara reality show tersebut. Seorang remaja berusia 16 tahun dan dan lelaki parubaya berusia 54 tahun, yang sebenarnya mereka berdua itu adalah suami istri. Nah, di sini acara Brownies ingin menampilkan bagaimana romantisme dua pasangan yang bertautan sangat jauh ini, gitu. Mereka menayangkan ini dengan hostnya, dengan berbagai host yang ketawa-ketawa. Di dalam acara tersebut juga mereka membuat adegan dengan menyediakan ranjang, kemudian melakukan praktik-praktik romantisme yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sangat jauh ini, beda umurnya. Mulai dari menyuap makanan gitu, memberikan makanan satu sama lain di atas ranjang, dan itu menjadi tujuannya tentu saja sebagai penjualan untuk hiburan, dan itu di situ para pembawa acaranya ketawa-ketawa juga dengan penontonnya. Ini sangat disayangkan ya seperti ini. Pertama, menurut saya ini marketing media untuk tujuannya hiburan. Oke. Media salah satu fungsi media adalah hiburan tentu saja. Tapi fungsi lain dari media, fungsi lain dari pers juga adalah pendidikan. Nah, di sini dalam acara ini Brownie sama sekali tidak melakukan upaya pendidikan. Kemudian acara ini juga narasumbernya atau bintang tamunya itu seperti disudutkan gitu, dengan cara pembawa acaranya ini melakukan hal-hal yang dianggap lucu dengan merendahkan sepasang pasangan ini gitu. supaya Tujuannya apa? Supaya terlihat lucu tentu saja. Nah, ini di sini Brownie sama sekali tidak menghargai narasumber gitu. Ini juga sangat disayangkan ya. Sebenarnya sebelum adanya tayangan yang mengerikan ini, ada banyak berbagai tayangan, mulai dari tayangan sinetron yang merebus boneka gitu, terus mereka merasa histeris, terus ya sinetron azab juga sering yang tabung gas menggelinding atau segala macam. Hal-hal seperti ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat di Indonesia, dan beberapa menganggapnya serius dengan menganalisisnya secara kritis. Ada juga yang menganggap ini hiburan yang lucu gitu. Lucu memang karena tayangan-tayangan seperti ini berhasil menghibur dan terkesan lucu, atau hal-hal tayangan seperti ini lucu karena ini tidak masuk akal sama sekali gitu. Hal-hal seperti ini tidak ada di kehidupan nyata seperti itu. Jadi tayangan-tayangan seperti ini mungkin yang membuat tayangan Brownies tentang sepasang suami istri yang rentang waktu umurnya sangat jauh ini bisa tayang gitu, karena mereka ketika media menayangkan hal-hal seperti itu dan diterima oleh masyarakat, ataupun jika pun tidak diterima oleh masyarakat tapi bebas dari pengawas KPI,
Selanjutnya marketing media, orang-orang yang ada di marketing media ini melakukan hal-hal lebih gila lagi dengan menayangkan hal-hal seperti ini. Kenapa hal ini gila? Karena ini tayangan ini mendorong untuk kita melakukan pertama pernikahan di bawah umur gitu. Di dalam aturan Indonesia sendiri itu sudah pemerintah mengatur minimal umur untuk pernikahan adalah 19 tahun. Sayangnya di Indonesia itu bisa saya sulit menyebutkannya, tapi saya menyebutkannya dengan negosiasi. Itu bisa dinegosiasi ke Kementerian Agama gitu. Melalui Kementerian Agama itu bisa jadi 16 tahun gitu untuk perempuan. Nah, mungkin hal itu yang menyebabkan kenapa pasangan suami istri ini bisa menikah gitu. Dan faktor-faktor lain, faktor yang menyebabkan media ini sama sekali tayangan ini sama sekali tidak mendidik. Media ini lupa bahwa pentingnya konsen gitu, pentingnya kesadaran diri yang harus dilakukan oleh media dan juga narasumber gitu. Sedangkan dalam tayangan ini kita bisa melihat bagaimana narasumbernya, terutama perempuannya yang remaja yang berusia 16 tahun ini gitu. Dia sama sekali tidak mengerti konsen gitu. Dia sama sekali tidak mempelajari itu gitu. Hal-hal itu yang kemudian dilabrak oleh media ini, tayangan ini. Jadi jika tayangan-tayangan seperti ini terus berlanjut gitu dan semakin disebarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, ini tentu sangat berbahaya gitu. Karena pertama, hal-hal ini mengenyampingkan beberapa poin yang saya sebutkan tadi, dan ini sangat tidak mendidik gitu. Bayangkan saja hal-hal ini luput dari tentang hal-hal ini bisa terjadi karena minimnya seks edukasi yang terutama. Nah, kemudian kemiskinan gitu. Ada alasan orang-orang kenapa orang cepat menikah, itu faktor ekonomi tentu saja. Faktor ekonomi sudah jelas, masalah kemiskinan. Tapi ada yang lebih penting, masalah kemiskinan ini bukan hanya sekedar faktor ekonomi secara individual, tapi juga tentang struktur sosial politik juga masuk di dalamnya. Jadi kemiskinan yang diakibatkan dengan struktur sebagai kita warga negara itu ada gitu. Jadi bukan istilah kamu miskin karena kamu malas, bukan seperti itu. Tapi kemiskinan ini terjadi gara-gara ya struktur yang ada di dalam negara ini tidak beres dan tidak bisa mengakomodir warganya secara baik gitu. Dan ketika media menampilkan hal-hal tayangan yang seperti ini gitu, ya berarti media mentoleransi hal-hal yang buruk ini juga. Masalah kemiskinan bukan masalah mendorong bagaimana orang miskin seharusnya bisa bekerja gitu, supaya dia punya akses untuk bekerja gitu, supaya dia tidak menikah dulu atau seperti apa gitu, supaya peran perempuan itu tidak hanya di dalam rumah tangga gitu, mengurusi rumah tangga, mengurusi urusan dapur, sumur gitu. Nah, hal-hal inilah yang membuat tayangan ini sangat berbahaya. Selain itu juga tentu saja kesetaraan gender di sini minim, bahkan ini menjadi persoalan kita bersama gitu. Pentingnya edukasi tentang kesetaraan gender ini gitu. Bagaimana tidak, saya bisa dikatakan bahwa remaja yang berusia 16 tahun ini, yaitu tadi, dia tidak punya akses, bahkan dia tidak punya akses untuk melanjutkan pendidikannya, bahwa pendidikannya lebih baik menikah saja daripada harus melanjutkan pendidikan gini. Padahal ya perempuan itu sejatinya sama saja seperti lelaki, dia juga punya akses untuk pendidikan, punya akses untuk
hidup lebih baik, punya akses untuk bekerja gitu. Tidak, dengan adanya akses pendidikan, rumah tangga tidak ada salahnya untuk saling bekerja satu sama lain, antara perempuan dan juga antara istri dan juga suami gitu. Dan tidak akan jadi hal aneh jika istri bekerja dan suami menjadi bapak rumah tangga seperti itu. Nah, tayangan-tayangan seperti ini sangat menyayangkan ya, karena sama sekali tidak mendidik, hanya karena tujuannya ialah untuk mencari menuju apa istilahnya, istilahnya agar bisa viral gitu. Tayangan ini agar bisa viral gitu, agar laku, agar tayangan ini laku dan menghasilkan pemasukan yang banyak untuk perusahaan media tersebut gitu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.